Kembali didesak Amerika Serikat batalkan pembelian S-400 Rusia, Turki mengatakan tak bisa karena sudah deal. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali mendesak Turki untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Permintaan itu disampaikan Blinken dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu hari ini. Menteri Luar Negeri Blinken mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem pertahanan udara S-400 Rusia, ungkap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters pada Sabtu 24 Maret 2021. Menanggapi seruan Blinken itu, Cavusoglu mengatakan pembelian sistem rudal S-400 Rusia oleh Turki adalah kesepakatan yang sudah berjalan, sehingga tak mungkin dibatalkan. Menurut dia, para sekutu NATO membutuhkan peta jalan yang jelas untuk membahas ketidaksepakatan terkait berbagai isu. Mengenai S-400, kami mengingatkan mereka, NATO sekali lagi alasan Turki harus membelinya. Kami mengulangi bahwa Turki telah membelinya dan ini adalah kesepakatan yang sudah selesai, kata Cavusoglu kepada wartawan di Brussels, Belgia, setelah pertemuan tatap muka pertama kedua Menteri Luar Negeri sejak Blinken mulai menjabat itu. Cavusoglu mengatakan Turki ingin memenuhi kebutuhan pertahanannya di masa depan, terutama dari sekutu NATO, dan juga menyetujui perlunya Ankara dan Washington DC duduk bersama untuk membahas perbedaan yang mencuat saat ini. Kami dapat mendiskusikan ini dan langkah apa yang akan diambil di masa depan untuk topik strategis dengan membentuk kelompok kerja bilateral. Kita perlu membuat peta jalan, tuturnya. Dalam pertemuan hari ini, kedua menteri juga membahas pembicaraan damai Afghanistan yang direncanakan di Istanbul bulan depan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Amerika Serikat juga mengangkat keputusan Turki menarik diri dari perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Menteri Luar Negeri Blinken mengungkapkan keprihatinan atas penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul dan menekankan pentingnya lembaga demokrasi dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, ujar Price. Turki menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden, akan tetapi para pemimpin kedua negara belum melakukan pembicaraan sejauh ini. Pekan lalu Erdogan malah mengkritik pernyataan Biden tentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut pemimpin Turki itu, ucapan Biden yang menyebut Putin sebagai pembunuh tidak dapat diterima. Di sisi lain, serangan jet tempur Rusia hantam kamp pemberontak Suriah. Serangan rudal yang berasal dari jet Rusia menghantam kamp pelatihan pemberontak di Suriah Barat Laut dekat perbatasan Turki pada Minggu 21 Maret 2021. Menurut sejumlah saksi dan sumber dari kelompok pemberontak, serangan itu di sebuah rumah sakit di dekat daerah tersebut menghabisi 7 warga sipil dan melukai 14 petugas medis. Melansir Reuters, sumber tersebut mengatakan rudal Rusia juga menghantam kota Kah, sementara serangan udara Rusia mendekati kamp-kamp pengungsi pada penduduk di sepanjang perbatasan dengan Turki. Sebuah fasilitas gas dihantam di dekat kota Sarmada di Provinsi Idlib, tetapi tidak ada laporan tentang korban jiwa. Juru bicara Tentara Nasional Aliansi Pemberontak yang didukung Turki di Barat Laut mengatakan Rusia yang mendukung pemerintahan di Damaskus berusaha untuk mengguncang kubu pemberontak terakhir di Suriah. Akan tetapi serangan itu tidak menandakan serangan besar yang akan segera terjadi terhadap Idlib. Serangan udara Rusia terus berlanjut, rudal balistik juga menghantam daerah yang dekat dengan pusat sipil. Mereka berusaha menabur kekacauan dan juga kebingungan, jelas Mayor Yosef Hamod mengatakan kepada Reuters. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebuah rudal yang diluncurkan oleh pasukan pemerintah Suriah telah menghantam Kah dan sebuah truk serta tempat parkir trailer di dekat Sarmada. Dalam peristiwa tersebut ada 7 warga sipil yang terluka. Disebutkan sebuah pernyataan telah dikirim ke Rusia untuk meminta serangan dihentikan segera dan pasukan Turki telah disiagakan. Belum ada komentar langsung dari Moskow atas laporan ini. Seorang wanita dan seorang anak termasuk di antara 7 warga sipil yang tewas ketika mortir menghantam rumah sakit di kota Atareb. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebelumnya bahwa 5 orang
tiada dan 10 lainnya cedera dalam serangan artileri oleh pasukan yang didukung Damaskus di rumah sakit yang terletak di daerah barat laut Suriah di mana Turki memiliki kehadiran militer. Video yang diterima Reuters dari 2 saksi menunjukkan bangsal rusak dan penyelamat sipil membawa pasien berlumuran keluar. Reuters tidak dapat memverifikasi keasliannya. Pertempuran antara pasukan tentara Suriah dan juga pemberontak telah mereda sejak kesepakatan setahun lalu untuk mengakhiri kampanye pemboman yang dipimpin Rusia yang telah membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi di wilayah perbatasan dengan Turki setelah pertempuran berbulan-bulan yang menewaskan ribuan warga sipil. Penduduk mengatakan meskipun tidak ada permusuhan besar, ketenangan kadang-kadang pecah oleh serangan Rusia di pos-pos pemberontak dan oleh milis yang didukung Iran. Selain itu, Suriah juga menembaki kota-kota di daerah kantong pemberontak di mana hampir 4 juta warga sipil tinggal. Suriah dan Rusia mengatakan mereka hanya menargetkan militan dan menyangkal adanya penembakan tanpa pandang bulu di wilayah tersebut. Sementara itu, ngeri, awas, Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny.